Setiap tahun, kita disuguhkan angka-angka dari para pejabat. Ekonomi Indonesia tumbuh 5%, kita pulih dari krisis, angka kemiskinan menurun. Tapi tunggu sebentar, apakah kalian merasakannya? Di warung, harga beras naik, di jalan, ongkos makin mahal, di rumah, listrik, air, sekolah anak, semua tambah berat. Pertumbuhan ekonomi katanya terjadi, tapi di meja makan kita, nasi masih harus dihemat. Lantas, siapa yang sebenarnya tumbuh dan siapa yang diam-diam dikorbankan? Secara teori, pertumbuhan ekonomi berarti peningkatan nilai seluruh barang dan jasa atau PDB yang dihasilkan dalam satu negara. Pemerintah senang memamerkan angka ini, 5%, 6%, bahkan di masa pandemi. Tapi mari kita tanyakan secara kritis, siapa yang menghasilkan PDB itu dan siapa yang benar-benar menikmatinya? Pada kenyataannya, kontribusi terbesar PDB Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga. Itu berarti rakyatlah yang menjaga ekonomi tetap hidup. Kita yang belanja, bayar tagihan, menyekolahkan anak, bekerja keras setiap hari. Tapi keuntungan ekonomi paling besar justru mengalir ke kelompok pengusaha besar, pemilik tambang, penguasa perkebunan, dan investor properti. Sedangkan rakyat, kita masih jadi mesin, kita digerakkan, tapi tidak diajak duduk di meja makan untuk menikmati hasilnya. Di balik angka pertumbuhan itu, tersembunyi satu kenyataan pahit. Ketimpangan. Kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. GPR menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. Rasio Gini, alat untuk mengukur kesenjangan kekayaan, terus bertahan di angka tertinggi, sekitar 0,38. Artinya, kekayaan negeri ini terpusat di tangan segelintir orang saja. 1% orang terkaya menguasai lebih dari 40% harta nasional, sementara lebih dari separuh rakyat Indonesia berbagi hanya 3% dari kue ekonomi. Ini bukan hanya angka, ini adalah kisah nyata tentang desa yang digusur atas nama pembangunan, tentang petani yang kalah bersaing melawan korporasi, tentang anak muda yang harus menunda kuliah karena tak mampu membayar uang semester. Ketimpangan bukan kecelakaan. Ia adalah hasil dari sistem yang sengaja dirancang untuk tidak adil. Ketimpangan ini bukan semata-mata karena kemalasan individu atau nasib buruk. Ia muncul dari kebijakan publik yang memihak modal dan meninggalkan rakyat. Ambil contoh, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menghapus banyak perlindungan untuk buruh demi kemudahan investasi. Upah minimum ditekan, kontrak dipermudah, pesangon dipangkas, pajak korporasi diturunkan, bahkan sering diampuni. Tapi UMKM dan pekerja tetap dikenai beban. Lalu lahan-lahan milik rakyat diambil atas nama proyek strategis. Petani, nelayan, masyarakat adat digusur demi investasi. Negara yang seharusnya menjadi penyeimbang justru jadi jembatan bagi kekuasaan ekonomi segelintir elit. Rakyat kecil hanya dimintai bersabar, sementara kekayaan terus mengalir ke atas. Kita sering diajari bahwa kemiskinan adalah kesalahan pribadi, bahwa kalau miskin artinya kurang berusaha. Tapi realitas berkata lain, banyak orang tua yang bekerja dari pagi hingga malam, tapi tetap saja tidak mampu menyekolahkan anaknya. Banyak lulusan universitas bekerja di sektor informal karena tak ada lapangan kerja yang layak. Kita tidak miskin karena malas, kita miskin karena sistem ekonomi ini dirancang untuk membuat kita tetap di bawah. Maka pertanyaannya, haruskah kita diam? Jawabannya tidak. Kita harus mulai berbicara. Kita harus sadar bahwa perlawanan dimulai dari pengetahuan dan dari keberanian yang menyebut ketidakadilan itu sebagai musuh bersama. Pertumbuhan ekonomi sejati bukan soal angka di layar presentasi. Ia soal kesejahteraan yang terasa nyata. Ia soal keadilan yang bisa kita lihat, kita dengar, dan kita hidupkan bersama. Kalau kamu pernah merasa lelah, terpinggirkan, atau kalah di tengah euforia ekonomi negeri ini, kamu tidak sendiri. Bagikan video ini, suarakan kegelisahanmu, karena ekonomi bukan hanya milik para pakar dan pejabat, tapi milik kita semua
yang setiap hari bekerja, bertahan, dan bermimpi.